Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoplek Semesta. Kali ini saya akan membahas soal PAS atau penilaian akhir semester. Semesternya yang semester 1, Fisika kelas 11 atau fase F. Ini masih level isi. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini ada soal tentang momen gaya ya. Ini perhatikan gambar berikut ini ada beberapa gaya 1, 2, dan 3 ya. Ini yang ditanyakan adalah momen gaya dari benda tersebut, artinya keseluruhannya ya. Nah, ini kan titik pusatnya, berarti B itu adalah titik pusat. Karena ada 3 gaya, maka ini kita tuliskan sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3. Nah, kemudian untuk F1 atau torsi yang pertama itu kan kita harus melihat apakah dia searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini saya gunakan bahwa yang searah dengan jarum jam itu bernilai positif, sedangkan yang berlawanan dengan jarum jam itu bernilai negatif. Kita lihat kalau untuk F1 itu kan searah ya dengan jarum jam. Jadi kalau F1 ini kita tarik ke atas kayak gini, itu kan akan searah dengan jarum jam. Jadi untuk F1 ini atau torsi 1 ini bernilai positif. Kemudian untuk torsi yang kedua ini ke atas juga karena panahnya ke atas, berarti karena dia ada di kanan ya. Sedangkan kan jam itu ada yang arah kanan, di kanan itu kan mengarahnya ke bawah. Sedangkan yang di kiri itu kan itu mengarahnya ke atas. Ini misalkan titik pusatnya. Jadi untuk yang kanan itu kan ke bawah, berarti kalau misalkan ke bawah, sedangkan ini kan adanya di sebelah kanan dari titik pusat. Ya, titik pusatnya dia ada di sebelah kanan dari titik pusat. Jadi yang F2 ini kan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Berarti torsi yang kedua ini bernilai negatif. Sedangkan yang ini juga sama, posisi F3 itu ada di sebelah kanan dari titik pusat. Berarti titik pusatnya kan di sini, berarti arah jarum jamnya di sebelah kanan. Nah, sedangkan yang kanan itu akan bernilai positif ketika arahnya ke bawah. Ini arahnya kebetulan ke bawah dan searah dengan jarum jam, maka bernilai positif. Nah, tinggal masukin deh rumusnya. Untuk F1 berarti ada F1 dikali dengan, karena ini ada sudutnya, berarti tinggal pakai sin 30 ya. Sin 30 dikali dengan R1 dikurangi F2 dikali dengan R2 ditambah dengan F3 dikali dengan R3. Nah, F1-nya kan 40, sin 30 itu adalah setengah, dikali dengan R1-nya itu kan dihitung dari titik pusat nyampe ke F1. Itu kan 10 cm, berarti jadi 0,1, dikurangi dengan F2-nya adalah 30, dikali dengan R2 itu dihitung dari titik pusat nyampe ke F2. Ini jaraknya 10 cm, berarti jadi 0,1, ditambah dengan F3-nya adalah 10 dikali dengan R3. R3 itu dihitung dari titik pusat nyampe ke F3. Jaraknya ada 50 ya. Berarti jadi 0,5. Nah, ini tinggal ini coret, bisa dicoret ya. Ini 4 bagi 2 kan 2. 2 kali 1 ya jadi 2. Dikurangi dengan ini coret jadi 3. Kemudian ini juga coret, dapat 5 plus 5. Nah, kan 5 ditambah 3 itu 5, 2 dikurangi 3 kan min 1 ya. 2 kurangi 3 itu kan min 1 ditambah dengan 5. Jadi jawabannya adalah 4 Newton meter. Nah, gitu ya. Kita lanjutkan ke soal yang ini, yang di sebelah sini. Nah, ini bedanya adalah ada gaya 1, gaya 2, gaya 3. Ini bedanya adalah ada masanya. Jadi ada masa batang yang dihitung. Jadi batang ini ada punya masa. Jadi ini akan bertambah gaya satu lagi. Kita namai dengan gaya berat. Gaya berat itu kan posisinya di tengah-tengah ya.
dan mengarah ke bawah. Nah, gini. Nah, di sini yang menggaya terhadap titik A, berarti titik A ini adalah sebagai titik pusatnya. Ya. Berapa ini nilainya? Kita namai dengan W ya. Ini W-nya itu berapa? Nah, tinggal kali dengan massa dikali dengan gravitasi. Jadi massanya adalah 4 dikali dengan 10. Jawabannya adalah 40 Newton. Jadi besarnya gaya yang di sini itu adalah 40 Newton. Udah aja langsung tulisin sigma torsi sama dengan, ini kan ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 gaya kan. Jadi ini torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3 ditambah dengan torsi 4. Torsi 1 itu kebetulan jadi titik pusat. Artinya kita nggak usah capek-capek ngitung untuk torsi 1 karena dia akan bernilai 0. Nah, sedangkan torsi yang kedua itu kita harus ngitung ya. Jadi karena ini titik pusat, kita balik lagi ke sini. Artinya si F2 itu kan ada di sebelah kanan ya. F2 itu, nah ini F2 ini ada di sebelah kanan dari titik pusat. Nah, berarti F2 ini akan searah dengan jarum jam. Berarti dia akan bernilai positif. Ini juga sama. Torsi yang ketiga, oh ini aja ya. Ini torsi yang ketiga itu dia ada di sebelah kanan, tapi arahnya ke atas. Yang ini arahnya ke atas. Nah, karena dia ada di sebelah kanan dari titik pusat, si F3 kan ada di sebelah kanan dari titik pusat, sedangkan yang searah itu harus ke bawah, dan ini malah ke atas, berarti torsi 3 itu bernilai negatif. Nah, untuk torsi 4 itu adalah nilai W. W ini sebagai torsi yang keempat, dan kebetulan arahnya ke bawah. Jadi karena ke bawah, dan dia ada di sebelah kanan dari titik pusat, jadinya dia bernilai positif. Udah, langsung masukin, berarti ini nggak usah ditulis aja karena ini bernilai 0 ya. Langsung aja torsi 2 itu adalah F2 dikali dengan R2 dikurangi dengan, karena ini ada sudutnya, berarti jadi F3 kali sin 30 dikali dengan R3 ditambah dengan F4 itu berarti W dikali dengan R4 gitu ya. Sama dengan F2-nya kan 8 ya. Oke, F2-nya kan 8 dikali dengan dari titik pusat nyampe ke F2. Dari titik pusat nyampe ke F2 ya. Berarti 20 cm kan. 20 cm itu berarti jadi 0,2 dikurangi dengan F3. F3-nya kan 4. Sin 30 itu adalah setengah dikali dengan R3. Nah, R3 itu panjangnya dari sini nyampe ke sini. Ya, titik pusat nyampe ke F3 berarti jadi 75 cm. 75 cm itu adalah 0,75 ditambah nilai W-nya adalah 40 dikali dengan R4. Nah, R4 itu berarti dari titik pusat nyampe ke sini ya. Nah, titik pusat nyampe ke sini. Nah, kita udah punya angka dari sini nyampe ke B itu adalah 20 cm. Nah, berarti pertanyaannya dari B nyampe ke titik W ini itu berapa? Kalau misalkan kita punya data lagi dari sini nyampe ke sini adalah 75 cm atau dari sini nyampe ke sini adalah 90 ya. 90 berarti kita bagi 2 aja, berarti 90 bagi 2 itu kan 45. Nah, artinya titik sini nyampe ke sini itu baru 20. Berarti di sini nyampe ke sini untuk sampai ke 45 berarti ini adalah 25 cm. Ya kan? Berarti panjangnya adalah titik pusat nyampe ke sini itu berapa? Berarti kan 45 cm. 45 cm itu adalah 0,45. Gitu kan? Ya. Oke. Kita sekarang tinggal ngitung 8 kali 0,2 berarti jadi 1,6 dikurangi 2 kali 0,75 berarti jadi 1,5 ditambah dengan 40 kali 0,45. Nah, jawabannya adalah 18. Berarti 1,6 dikurangi 1,5
ditambah 18. Nah, jawabannya adalah 18,1 Newton meter. Beres. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, ini ada sebuah benda berotasi dengan jari-jari, berarti ini adalah R-nya. R-nya adalah 0,1 meter. Mengelilingi sumbu, jika massa benda tersebut 3 kilo, berarti ini sebagai massanya. Momen inersia, berarti langsung aja, inersia sama dengan mr kuadrat. M-nya adalah 3, R-nya adalah 0,1. Ini nggak usah dirubah lagi karena udah dalam meter, ini juga sama, nggak usah dirubah lagi karena udah dalam kilo. Tapi ini dikuadratkan ya. Jadi 3 kali 0,1 dikuadratkan itu kan jadi 0,01. Berarti kalau dikalikan jadi 0,03 kg meter persegi. Gitu. Nah, untuk ini sebuah bola tipis berongga. Ini kalau untuk bola tipis berongga rumusnya ini memiliki diameter. Kalau diameter berarti kita harus cari dulu jari-jarinya sebesar 20 cm dan memiliki massa sebesar 3 kilo. Berarti udah aja langsung, karena yang ditanyakan inersia sama dengan 2/3 dikali massa dikali R kuadrat. Jadi rumusnya udah aja langsung pakai ini karena bola tipis berongga ya. Jadi 2/3 dikali massanya adalah 3 dikali jari-jari. Nah, jari-jarinya itu kan belum tahu berapa. Jadi 20 cm kan. Untuk diameternya itu 20 cm. Nah, untuk radius atau jari-jari berarti tinggal dibagi 2 ya, berarti 10 cm. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm alias 0,1 dikuadratkan. Ini kan bisa dicoret nih karena sama, jadi 2 dikali 0,01. Jadi jawabannya adalah 0,02 kilogram meter persegi. Gitu. Nah, untuk soal kayak gini berarti karena si P, ini P kan ya sebagai pusat, berarti yang ini kita nggak akan ngitung yang di P, berarti kita hanya fokus di Q dengan R. Jadi ini sigma I itu akan sama dengan IP ditambah dengan IQ ditambah dengan IR. Tapi karena IP-nya 0, dia sebagai pusat, ya udah kita hanya fokus di IQ aja. Jadi IQ itu adalah karena dia nggak ada embel-embel bola tipis berongga atau dan sebagainya, jadi udah aja langsung pakai rumus ini. MR kuadrat ditambah dengan MR kuadrat ya. Jadi untuk M-nya MQ berarti ini adalah MR. MQ-nya berapa? MQ-nya M2 berarti ya. M2-nya adalah 2 dikali R-nya itu adalah jarak dari titik pusat nyampe ke Q, berarti 1 ya. 1 kuadrat ditambah dengan MR-nya berarti MRL itu M3 ya, berarti 3 ya. Dikali R kuadratnya berarti titik pusat nyampe ke M3 yaitu adalah 2. 2 dikuadratkan ya. 2 kali 1 kuadrat berarti jadi 2 ditambah dengan 2 kuadrat berarti 4. 4 kali 3 adalah 12 dan jawabannya adalah 14 kg meter persegi. Mudah-mudahan paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal ini berarti ini dia kan diputar terhadap sumbu X. Berarti kita nggak akan ngitung yang ada di sumbu X. Berarti M1, M3, dan M5 kita nggak usah ngitung. Yang dihitung adalah berarti M2 dengan M4 ya. Berarti untuk sigma, jadi sigma I-nya sama dengan I2 ditambah dengan I4. Nah, gitu. Karena yang dihitung adalah yang ada di sumbu Y, sedangkan yang di X dia jadi titik pusat. Kalau kebalikan berarti misalkan terhadap sumbu Y ya, berarti yang dihitung adalah nanti M3, M4, M5, dan M2 ya. Kalau misalkan ininya terhadap sumbu Y. Karena di sini terhadap sumbu X berarti yang dihitung adalah I2 dan I4 aja. Jadi I2-nya itu adalah M2R2 kuadrat ditambah M4 R4 kuadrat. Sama dengan M2-nya berapa? Ini M2 1 ya. 1 dikali R2. Berarti kita lihat nih. M2 terhadap X kan. Karena ini terhadap X. Jadi M2 jadi menghadapnya ke sini. Ini ke sini. Ya, ini ya. Jadi 1 juga.
Jadi 1 ditambah M4-nya berarti 4 dikali R4 berarti R4 ya. Ini kan ke sini. Karena terhadap sumbu X. Jadi M4 ini menghadapnya ke sini. Jadi 1. Jadi 1 kuadrat. Maka sama dengan 1 kuadrat berarti 1 ditambah dengan 4 kali 1 kuadrat ya 4. Jadi jawabannya adalah 5 kg meter persegi. Udah. Kalau untuk yang ini juga masih sama. Tapi karena ini sumbu Y, berarti yang tidak dihitung yang ada di sumbu Y aja. Berarti kita akan ngitung yang M dengan 3M ini. Berarti sigma I sama dengan, saya namai dengan ini misalkan M1 ya. Ini adalah M2 gitu ya. Jadi I1 ditambah dengan I2 sama dengan berarti M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. M1-nya kan M. R1-nya berarti karena terhadap sumbu Y. Nah, ini sumbu Y berarti dari sini nyampe ke sini karena Y itu ada di sebelah sini. Ya, jadi M1 ke sini. Ya, berarti jaraknya adalah 2A. Tapi dikuadratkan. Ditambah M2-nya adalah 3M. 3M. R2-nya adalah dari sini nyampe ke sini. Ini A. Jadi A tapi dikuadratkan. Sama dengan M. 2A dikuadratkan itu jadi 4A kuadrat. Ditambah 3M. Ini A dikuadratkan jadi A kuadrat. Kalau saya pindahkan jadi kayak gini. Berarti 4A kuadrat M. Ditambah 3A kuadrat M. Berarti jadi 4 tambah 3 ya. 7A kuadrat M. Atau misalkan nggak ada jawabannya ya. Berarti 7MA kuadrat. Sama aja ya. Beres. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kalau ini berarti kita harus ngitung dulu berapa sudut-sudutnya. Nah, langsung aja kayak gini. Dibagi-bagi. Karena di sini adalah 60 derajat, ya berarti di sininya itu pasti 60. Terus di sini 30, ya berarti di sini adalah 30. Nah, berarti kan, ini 30 tambah 60 kan 90. Ini ngebentuk sudut segitiga kan ya. Ngebentuk sebuah segitiga. Berarti karena jumlah sudut segitiga itu harus 180, berarti di sini adalah 90 derajat. Nah, di sini sudut siku-siku, berarti ini 90 derajat. Di sini juga sama 90 derajat. Berarti kita punya sebuah sudut baru. Ya, kalau saya sering menggunakan, jadi T1 itu akan berhadapan dengan alfa, dan T2 akan berhadapan dengan beta, dan T3 akan berhadapan dengan gamma. Dan untuk menghitung nilai T2-nya, berarti kita harus cari dulu nilai T3 yang paling mudah. Ini, berarti T3 itu adalah akan sama dengan W. Karena T3 ini sama dengan W. Jadi sama dengan M dikali dengan G. M-nya kan 1 dikali 10, jadinya T3-nya adalah 10 Newton. Karena mau nyari nilai T2, berarti kita pasangkan aja T2 per T2 itu kan beta. Berarti jadi sin beta sama dengan T3 per sin T3 itu dengan gamma. Sin gamma. Ya, T2-nya kita nggak tahu berapa. Sin betanya adalah sin 90 sama dengan T3-nya adalah 10. Sin gamma-nya adalah 90 juga. Nah, karena kanan kiri ada sin 90, udah aja langsung ini coret, ini juga coret. Jadi nilai T2 adalah 10 Newton. Beres. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal yang sebelah sini. Berarti ini juga sama nih. Kita buat dulu ini kayak gini. Nah, berarti di sini adalah 30, kalau di sini juga sama akan 30. Berarti di sini adalah 90 karena ini sudut siku-siku, ini juga sama sudut siku-siku jadi 90. Ini juga sama sudut siku-siku jadi 90. Ini juga sama sudut siku-siku 90. Nah, ini kan nggak bentuk segitiga. Nah, berarti jumlah sudut segitiga itu harus 180.
karena udah ada 90 tambah 30 120, berarti di sini itu harus berapa? Ya berarti 60 kan? Ya, berarti yang di sini ini T1 itu akan berhadapan dengan alfa, T2 itu akan berhadapan dengan beta, dan T3 akan berhadapan dengan gamma. Nah, karena yang mau dicari adalah T1 dan T2, berarti ini dihitung semuanya. Udah, yang paling mudah itu nyari T3. Ya, T3 itu sama dengan W, di mana W-nya adalah M dikali G. M-nya adalah 20, G-nya adalah 10, berarti jadi 200 Newton untuk T3. Ya, karena kita mau nyari T1 dan T2, berarti kita cari dulu T1 per sin apa nih? T1 itu per sin alfa ya. Sin alfa sama dengan T3 per sin gamma. T1-nya kita nggak tahu, sin alfa berarti sin alfanya 120 ya. Sin 120 sama dengan T3-nya adalah 200 per sin gamma, nilai gammanya adalah 150. Oke, nilai T1 per sin 120 itu kan ada di kuadran 2, berarti sin 120 itu akan sama dengan sin 60 ya. Ini akan sama dengan sin 60 sama dengan 200 per, ini juga sama, sin 150 ada di kuadran 2, jadi akan sama dengan sin 30. Jadi T1 per sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan 200 per setengah. Ya, oke, ini karena di kiri ada setengah, di kanan juga ada setengah, jadi coret. Ini kali silang, ini juga sama kali silang. T1 kali, ini kan sisa 1. Jadi T1 kali 1 adalah T1 sama dengan 200 kali akar 3. Ya, jawabannya adalah 200 akar 3 Newton, beres. Jadi ini T1-nya. Sekarang kita cari nilai T2. T2 berarti per sin beta sama dengan T3 per sin gamma ya. T2 per sin betanya berarti 90. Sin 90 sama dengan T3-nya 200 per sin alfa, gamma-nya adalah sin 150. T2 per sin 90 itu kan 1 sama dengan 200 per sin 150 itu kan tadi sama dengan sin 30, artinya sin 30 itu adalah setengah. Oke ya. Ini kalau misalkan T2 bagi 1 kan jadi T2. Nah, T2 sama dengan 200 per setengah ya. Berarti kalau misalkan 200 dibagi setengah itu kan sama aja dengan 200 kali 2 bagi 1. Ya, jawabannya adalah 400 Newton. Beres. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5, ini ada yang di sini dulu. Ini ada AB adalah batang homogen dengan panjang 40 cm. Berarti panjang AB-nya adalah 40 cm dan beratnya 30 Newton. Massa beban yang digantung adalah 3 kilo, maka besar tegangan tali, berarti ini 3 kilo ya. Ini 3 kilo. Yang ditanyakan massa tegang tali BC jika AC-nya 30 cm. Oke. Nah, untuk ini berarti kita gambarin dulu gaya-gaya yang bekerja. Berarti ini ada W. W-nya kita namai dengan WAB karena gaya berat batang AB gitu maksudnya. Ini juga sama, kita gambarkan dengan WB karena gaya berat di beban B. Kemudian di sini udah pada tahu kan, di sini itu ada T sin alfa. Karena sinnya diketahui ya udah, berarti ini akan jadi T sin 30 gitu ya. Oke, kita langsung aja. Berarti kita pakai persamaan sigma torsi sama dengan 0. Nah, ini berarti jadi, karena yang ditanyakan adalah TBC ya, berarti tegang tali di BC berarti ada 3 gaya kan ya, 1, 2, dan 3. Oke. Ini berarti torsi 1 ditambah dengan torsi 2 ditambah dengan torsi 3 sama dengan 0. Torsi satunya berarti karena misalkan di sini adalah titik pusatnya, berarti titik yang positif adalah WAB, ini positif. Torsi 2 juga yang ini ya, torsi 2 adalah positif juga, dan torsi 3 akan bernilai negatif. Oke, torsi 1 itu adalah WAB
dikali dengan R dari A nyampe ke O di sini ya. Jadinya RAO ditambah dengan torsi 2 itu adalah WB dikali dengan RAB dikurangi dengan T sin 30 dikali dengan RAB sama dengan 0. WAB-nya berarti berapa? WAB-nya ini udah diketahui ya, langsung ya. Ini 30 Newton nih. Jadi ada AB batang homogen dengan panjang 40 cm dan beratnya 30 Newton. Berarti udah aja langsung WAB-nya adalah 30. RAO itu panjang A sampai ke O, sedangkan panjang totalnya 40 cm. Berarti 20 cm kan panjangnya, alias 0,2. Ditambah WB-nya 3 kilo. Berarti kalau WB-nya berapa? 30 juga kan ya? 30 Newton. Karena WB itu adalah M dikali G. M-nya adalah 3, G-nya adalah 10. Jadi 30 Newton juga untuk WB. Dikali dengan RAB. RAB itu adalah 40 cm alias 0,4. Dikurangi dengan T. Karena yang dicari sin 30-nya adalah setengah dikali dengan RAB. RAB-nya adalah tadi berapa? 0,4 ya. Sama dengan 0. Ini berarti bisa dicoret 30 kali 0,2 coret-coret jadi 6 ditambah. Ini coret-coret jadi 12 dikurangi dengan 0,4 dibagi setengah dikali setengah berarti jadi 0,2 T sama dengan 0. Nah, 6 tambah 12 adalah 18 min 0,2 T sama dengan 0. 18 sama dengan 0,2 T. Maka nilai T adalah 18 dibagi 0,2. 18 bagi 2 adalah 9. Tambahin nolnya jadi 90 Newton. Gitu. Kita lanjutkan. Di sebelah sini ada soal tentang katrol. Jadi ini kita harus tinjau satu persatu, namun yang ditanyakan adalah T1-nya. Tapi walaupun yang ditanyakan adalah T1, kita harus tahu juga untuk T2-nya gimana. Karena nanti kita juga harus menganalisis katrolnya ya, yang di sini. Oke. Berarti kita tinjau dulu M1. Nah, untuk M1 itu kan ditarik oleh T1, percepatannya berarti ke sana ya, karena ketarik oleh M2. Nah, karena percepatannya ke sana berarti gaya geseknya ke sini, ke kiri. Oke, langsung aja sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu adalah gaya-gaya yang bekerja di M1. Oke, yaitu adalah T1 dengan FK. Karena percepatannya ke arah kanan, berarti T1 itu bernilai positif. T1 min FK sama dengan M1 kali A. Alias T1 sama dengan M1A ditambah dengan FK. M1-nya adalah 40 dikali A ditambah FK itu adalah mu K dikali dengan N. Atau 40A ditambah dengan mu K-nya berapa? 0,2 ya. 0,2. N itu adalah M dikali G. M-nya adalah yang ini. Ya, 40. Jadi 40 dikali 10. Ya, berarti jadi 40A ditambah dengan 400 kali 0,2. Ini coret-coret jadi 80. Ini adalah persamaan 1. Oke, sekarang ini tinjau M2. Berarti untuk M2 sigma F sama dengan MA. Berarti percepatannya kan ke bawah. Ini ada W. Nah, W2 berarti ya. Karena percepatannya ke bawah, berarti yang searah dengan A itu adalah W2 kan. Berarti jadi kayak gini. W2 min T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, W2 karena kita mau nyari T2 yang ini berarti jadi kayak gini. W2 min M2A sama dengan T2 alias T2 sama dengan W2 kurangi M2A. W2 itu adalah M kali G. Berarti 60 kali 10 dikurangi 60A alias 600 min 60A. Oke, ini baru M2. Sekarang kita tinjau katrol ya. Kita tinjau katrol.
Katrol itu rumusnya sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Ya. Sigma torsinya adalah T2 dikurangi dengan T1 dikali dengan R. Nah, ini kenapa bisa kayak gini, di video-video sebelumnya sudah saya bahas ya. Sama dengan inersia. Inersianya kan karena katrolnya berbentuk silinder berarti setengah mr kuadrat. Ya. Kemudian dikali, percepatan sudutnya itu adalah A dibagi dengan R. Berarti ini bisa dicoret, ini juga dicoret, ini coret, ini coret. Berarti tersisa T2 min T1 sama dengan setengah MA, gitu kan. Nah, untuk T2-nya adalah ini kan, jadi 600 min 60A, ini kita kurung dulu, dikurangi dengan T1-nya adalah 40A ditambah dengan 80 sama dengan setengah, M-nya adalah M katrol berarti ya, massa katrol. Massa katrolnya adalah 60 berarti 60 kali A. Kita buka kurungnya berarti jadi 600 min 60A. Ini kita buka jadi min 40A. Min ketemu plus jadi min 80 sama dengan setengah kali 60A adalah jadi 30A. Oke. Jadinya kan jadi kayak gini. Angka dengan angka, A dengan A lagi. Jadi 600 kurangi 80 kan ya sama dengan 30A. Ini kan pada pindah ditambah dengan 60A ditambah 40A gitu kan. Oke. 600 kurangi 80 berapa? Kan 520 sama dengan berarti ini 60 tambah 40 tambah 30 jadi 130A. Maka nilai A adalah 520 dibagi 130 ya. Nah, jawabannya itu kan 4 meter per second kuadrat. Karena yang dicari adalah T1. Nah, T1 itu kan ini ya. Nah, yang ini kan. T1 itu adalah 40A ditambah 80. Nah, si A-nya itu adalah 4 ditambah 80. Jadi ini kan 160 ditambah 80. Dan jawabannya adalah 240 Newton. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang nomor 6, ini berarti kita harus ngitung lagi kayak tadi ya, yang kalau ini. Berarti ini akan ada gaya berat ya di tengah-tengah. Ini berarti jadi WAC berarti kan, karena batangnya batang AC. Kemudian di sini ada T, tapi T-nya adalah T sin 30. Kemudian di sini ada WC. Oke, kita namai ini adalah titik O ya. Oke, kita langsung aja kayak tadi, berarti sigma torsi sama dengan 0. Ini ada 3 gaya, torsi 1, torsi 2 ditambah dengan torsi 3 sama dengan 0. Nah, untuk torsi 1 berarti kita ini aja. Jadi WAC dikali dengan RAO ditambah dengan WC dikali dengan RAC dikurangi dengan T sin 30 dikali dengan RAB. Oke, sama dengan 0. WAC-nya adalah, nah, kalau ini kan massa batangnya masih dalam 50 kilo atau dalam kilo. Berarti ini harus dirubah dulu ke dalam Newton. Berarti jadi 500. Oke, 500 RAO-nya kan panjang totalnya itu AC itu adalah 4 meter. Berarti panjang dari A ke O adalah 2. Oke, ditambah dengan WC. WC-nya masanya 20 kilo. Berarti jadi 200 dikali RAC. RAC-nya adalah 4. Dikurangi dengan T sin 30 itu adalah setengah. RAB. Nah, AB. BC-nya diketahui 2 meter. Nah, jika jarak BC-nya 2 meter berarti dari A ke B ya sama 2 meter karena panjang totalnya adalah 4 sama dengan 0. Ini berarti coret-coret. 500 kali 2 adalah 1000. 2 kali 5 kan 10 ya. Tambahin 0-nya 2, benar ya. Ditambah dengan 200 kali 4 berarti 800 min T sama dengan 0. Berarti
1000 tambah 800 adalah 1800 min T sama dengan 0. Maka 1800 sama dengan T. Ya udah, nilainya adalah 1800 Newton. Beres. Gitu. Oh, untuk ini berarti ya tentang letak koordinat ya. Karena yang ditanyakan hanya koordinat Y-nya aja berarti, tapi sih tetap ya kita harus cari dulu X, Y, A, kemudian gambar 1 dan gambar 2. Karena ini hanya dua gambar. Kita namai ini gambar yang pertama dan ini adalah gambar yang kedua. Oke. Untuk gambar yang pertama dulu, ini berarti gini kan, terhadap sumbu X, berarti kan dari sini nyampe ke sini panjangnya kan 6. Setengahnya adalah 6 bagi 2, 3. Jadi X-nya 3. Kemudian untuk Y, berarti dari titik sini nyampe ke sini. Nah, berarti kan kayak gini, 0 ke 3 itu kan 3. Setengahnya ya berarti 1,5. Oke ya. Nilai A, luasnya. Luasnya itu kan di sini ke sini 6. 6 ke atas 3, berarti 18 ya. 18 cm persegi. Kemudian gambar 2. Nah, gambar 2 itu dimulai dari titik sini nyampe ke sini. Berarti itu akan jadi, nah, karena tidak dimulai dari angka 0, berarti tinggal jumlahin aja. 3 tambah 6 adalah 9. 9 bagi 2 berapa? 4,5. Nah, untuk Y di dalam segitiga, Y di dalam segitiga itu kan 1/3 dari tinggi segitiganya. Nah, 1/3 dikali tinggi segitiganya kan dari 6 ke 3 ya. Ya udah 3 kan. Jadi 3. Jadi coret-coret dapat 1. Nah, tapi angka 1 ini harus dijumlahkan dengan ini. Yang di sini. Jadi 1 tambah 3 adalah 4. Oke, sedangkan luasnya, luas segitiga itu kan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, setengah alasnya berarti dari sini nyampe ke sini berapa? 3 ya. Alasnya 3, tingginya juga sama 3. Udah berarti 9. 9 bagi 2 adalah 4,5. Jadi 4,5. Karena yang ditanyakan adalah nilai Y, berarti A1, Y1 ditambah A2, Y2 dibagi dengan A1 tambah A2. A1-nya kan 18 dikali dengan 1,5 ditambah dengan 4,5 dikali 4 per 18 ditambah 4,5 sama dengan 18 kali 1,5 adalah 27 ditambah 4,5 adalah 18 dikali 4 adalah 18. 18 tambah 4,5 berarti jadi 22,5. 27 tambah 18 itu kan 45. Dibagi 22,5. Jawabannya adalah 2. Ya, 2 cm. Beres. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah besi memiliki luas permukaan 0,2. Berarti ini adalah A. Karena luas permukaan. Panjang awal berarti itu adalah L0. Jika besi bertambah panjang berarti ini adalah bertambah panjang, berarti delta L. Ketika diberi gaya sebesar berarti itu adalah F. Modulus elastisitas besi tersebut adalah berarti E sama dengan ya tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan itu kan F dibagi dengan A. Ya. Regangan itu kan delta L dibagi dengan L0. Berarti untuk menghitung nilai modulus elastisitasnya adalah F per A ya dikali dengan L0 dikali dengan delta L gitu ya. Udah, kita tinggal pakai rumus ini berarti jadi E sama dengan FL0 dibagi dengan A kali delta L. Nilai F-nya adalah 20. Nah, ini F-nya dikali dengan L0-nya adalah 0,6 dibagi dengan 0,2 dikali dengan 0,3. Oke, gitu ya. Berarti jadi 20 kali 0,6 adalah 12 dibagi 0,2 kali 0,3 berapa? 0,06. Nah, berarti 12 dibagi 0,06
Jawabannya adalah 200 kan ya. 12 bagi 6 kan 2. Tambahin nolnya 2. Jadi 200 Newton per meter. Newton meter persegi ya. Oke, untuk ini berarti kalau ini berarti kita harus cari dulu ya. Karena mau dicari nilai pertamaan panjang, berarti kita harus cari dulu nilai konstanta pegasnya berapa. Konstanta pegas total berarti ya. Ini berarti rangkaian paralel, berarti KP1 ya. Nah, yang ini nih. Oke, yang itu adalah KP1, berarti jadi K1 tambah dengan K2. K1-nya berapa? 1 ya. 1 tambah 1 berarti 2 Newton per meter. Terus ini rangkaian yang kedua. Nah, itu rangkaian kedua. Berarti jadi KP2 karena rangkaian paralel. Jadi K3 ditambah dengan K4 ditambah dengan K5. K3-nya berapa? Berarti 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1. Berarti jadi 3 Newton per meter. Dan 1 per KS berarti ya. Karena ini disatukan kan berarti jadi gambarnya kayak gini. Ini adalah KP1. Kemudian ini disatukan berarti jadi kayak gitu. Itu adalah KP2. Dan ini adalah K6. Berarti jadi 1 per KS sama dengan 1 per KP1 ditambah dengan 1 per KP2 ditambah dengan 1 per K6. Oke, sama dengan 1 per KP1-nya adalah 2 ditambah dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Oke, tinggal disamakan penyebutnya. Udah aja yang diambil adalah FPB-nya adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 1 adalah 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1 berarti 2. 6 bagi 6 adalah 1. 1 kali 1 jadi 1. 3 tambah 2 adalah 5. 5 tambah 1 adalah 6. Nah, ini adalah 1 per KS. Berarti untuk KS-nya ya 6 per 6 juga ya. 6 bagi 6 adalah 1 Newton per meter. Karena udah nggak ada lagi berarti KS itu adalah sebagai K total. Karena yang ditanyakan adalah nilai pertamaan panjang, berarti F sama dengan K delta X. Nilai pertamaan panjang berarti jadi delta X sama dengan F dibagi dengan K. Di mana nilai F itu akan sama dengan M kali G dibagi dengan K. M-nya berapa? Masanya kan 2. Berarti 2 kali 10 dibagi dengan nilai K-nya yang mana? Ya, yang tadi cari. Ini 1 ya. Jadi 2 kali 10 adalah 20 per 1. Berarti 20 meter. Beres. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk ini berarti sama ya. Berarti kayak di soal yang tadi. Ini menghitung dulu sudut-sudutnya ya. Berarti ini kalau K1 berarti di sini tuh akan ada alfa. Kemudian K2 itu di sini tuh akan ada beta. Kemudian kalau K3 di sini tuh akan ada gamma. Berarti kita langsung gini aja. Ini dibagi-bagi gitu. Ini kan 37 berarti di sini 37 juga. Di sini 90. Di sini 90 karena sudutnya siku-siku. Ini juga sama 90. Ini juga sama 90. Berarti di sini tuh berapa? Nah, di sini berapa? Ini kan 90. Di sini kita udah punya 37. Jadi 90 tambah 37 itu kan baru 127. Berarti kurang berapa? Nah, berarti kurangnya adalah 53 ya. Jadi di sini 53. Oke, karena kita mau nyari nilai pertambahan panjang di K2 dan K3, udah aja cukup kita nyari nilai K2 dengan K3. Nah, untuk K3 itu seperti biasa, berarti kita akan cari, karena di di hukum Hooke itu tidak ada T ya, yang ada adalah F. Jadi yang kita cari adalah F dulu, F3-nya. Jadi F3-nya untuk nanti disambungkan dengan K3 ya. Jadi F3 itu kita cari dengan cara sama dengan W. M dikali dengan G, berarti M-nya adalah 30 dikali 10 berarti 300 Newton. Nah, ini kita udah cari F3. Sekarang berarti tinggal nyari F2. F2 itu gimana cara nyarinya? Ya udah tinggal pakai persamaan itu kan.
K2 itu akan berhadapan dengan beta. Berarti F2 juga sama dengan berhadapan dengan beta. Jadi F2 sin beta sama dengan F3 ya. F3 per sin gamma. F2-nya kita nggak tahu berapa. Sin beta berarti sin 90. Nah, di sini kan 90 ya. Sama dengan F3-nya adalah 300. Ini 300 per sin gamma. Nah, sin gamma-nya adalah 90 tambah 53. Berarti 143. Oke ya. Nah, F2 per sin 90 itu kan 1. Sama dengan 300 per sin 143 itu sama aja dengan sin berapa? 37 berarti ya. Oke. Berarti ini kan F2 per 1 sama dengan 300 per sin 37 itu di sini diketahui 0,6. Nah, udah. Berarti F2 bagi 1 ya F2. 300 bagi 0,6 berarti 300 aja bagi 6 itu kan 50. Tambahin deh nolnya 1. Jadi 500 Newton. Nah, karena yang ditanyakan pertambahan pegas K2 dengan K3 berarti yang dicari adalah F2 sama dengan K2 delta X. 2. Berarti delta X2 itu akan sama aja dengan F2 bagi K2. F2-nya berapa? F2-nya tadi udah dicari 500. Ya. Ini 500 dibagi K2-nya berapa? Nah, di sini ada K1 sama dengan K2 sama dengan K3 yaitu 50. Berarti 50. 500 dibagi 50, coret-coret 50 bagi 5 adalah 10 meter. Tuh. Sekarang F3-nya. F3 itu adalah K3 kali delta X3. Maka nilai delta X3 itu akan sama dengan F3 dibagi dengan K3. Nah, F3-nya berapa? F3-nya itulah ini, 300. Jadi, 300 dibagi K3-nya berapa? Di sini juga, yaitu adalah 50. Jadi, 300 bagi 50, ini coret-coret adalah 6 meter. Nah, beres. Jadi, jawabannya 10 meter dengan 6 meter. Oke. Kita masuk ke tentang suhu berarti ini ya. Ini terdapat termometer X yang memiliki titik lebur. Berarti kita gambarin dulu. Jadi triknya kalau ini kita gambarin aja dulu ya. Ini ada TB, di sini ada TD. Ini kita punya termometer X. Katanya di sini titik leburnya di angka minus 20. Berarti di sini ya, min 20. Oke. Titik didihnya 180, berarti simpan di sini 180. Ini adalah derajat X karena yang dipakai adalah termometer X. Kemudian, apabila sebuah benda memiliki suhu 60 derajat Celcius, berarti ada soal nih, 60 derajat Celcius. Kemudian pengen ditunjukkan menggunakan termometer X. Yang ini berarti udah aja, berarti pertanyaannya 60 derajat Celcius itu berapa derajat X? Ya, kita tahu bahwa rumus untuk 60 derajat Celcius itu kan gini, C per 100 sama dengan, nah untuk ini kan polanya tengah kurangi bawah, atas kurangi bawah, berarti kan gini jadi X min 20 berarti kan min 20 dibagi dengan 180 min 20 gitu kan. Oke, jadi C-nya diketahui ya. Nah, jadi C-nya diketahui, C-nya adalah 60 per 100 sama dengan X plus min kan jadi plus 20 per 180 tambah 20 adalah 200. Nah, kiri kanan ada 02 nih, ini coret, ini juga sama coret. Jadi kali silang aja, kali silang 60 kali 2 adalah 120 sama dengan 1 kali X plus 20. Ya udah tinggal X plus 20 kan. Oke, karena kita mau nyari nilai X berarti 120 min 20 sama dengan nilai X. Maka X adalah 100 derajat X, beres. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kayaknya ini adalah soal yang terakhir. Ada 2 batang logam P dan Q berukuran sama. Kalau ukurannya sama berarti LP-nya akan sama dengan LQ.
berarti AP-nya akan sama dengan AKI ya. Kemudian kita baca jika koefisien konduktivitas termal logam P. Nah, sampai situ dulu kita tuliskan, berarti kan ini bacanya konduktivitas termal logam P, berarti itu adalah Kp. Adalah 4 kali, berarti sama dengan 4 kali koefisien konduktivitas termal Ki, berarti 4 kaki. Ya, tentukan suhu sambungan, berarti di sini berapa? Oke, ini kita namai dengan TP, ini kita namai dengan TO, dan ini kita namai dengan TQ. Oke ya, berarti kan karena ukurannya sama, jadi HP sama dengan HQ, di mana HP itu adalah Kp dikali dengan AP dikali dengan delta T per LP sama dengan kaki dikali dengan aki dikali dengan delta T per LQ. Oke. Karena sama tadi kan LP sama dengan LQ, berarti ini coret. Oke. AP juga sama, ini coret. Akan tersisa Kp delta T sama dengan kaki delta T. Oke, nilai Kp-nya katanya 4 kaki, berarti dirubah. Kp itu adalah 4 kaki dikali dengan delta T sama dengan kaki delta T. Oke, di sini kiri kanan ada kaki, ini coret, ini juga sama coret. Tersisa 4 delta T sama dengan delta T. Nah, untuk delta T yang kiri itu bacanya gini, TP kurangi TO. Oke, jadi 4 kali TP kurangi TO sama dengan, untuk ini berarti TO kurangi TQ. Jadi TO kurangi TQ. Gitu. Jadi 4 kali TP-nya berapa? Yang ini 50 min TO sama dengan TO kurangi TQ-nya adalah 0. Gitu ya. 4 kali 50 kan 200. Kurangi 4 TO sama dengan TO kurangi 0, ya udah TO. Ini berarti jadi 200 sama dengan ini pindah jadi TO ditambah 4 TO. Udah jadi 200 sama dengan 5 ya, 5 TO. Maka nilai TO adalah 200 dibagi 5 sama dengan 40 derajat Celcius. Beres. Itu dicukupkan sekian, mudah-mudahan ulangan kalian atau PAS kalian atau SAS kalian untuk di semester 1 ini berjalan lancar, terus untuk pelajaran fisika mudah-mudahan dipermudah dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kekurangan, dan jika ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar atau langsung hubungi Instagram saya. Atau jika ada jawaban yang memang salah, silakan langsung saja koreksi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.